Nah, ngomongin soal damai, smart listener, tahu nggak sih minggu depan itu akan ada hari besar apa? Yap, salah satunya adalah hari perayaan atau peringatan Hari Perdamaian Internasional di tahun 2021 yang diperingati tepat di tanggal 21 September, smart listener. Nah, Hari Perdamaian ini memang sejak dulu digagas dan dicetuskan oleh PBB, ya, oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendorong negara-negara biar nggak ada nih peperangan sama sekali dan juga kekerasan yang terjadi. Ini relate banget nih dengan kondisi yang sekarang. Kita memperingati Hari Perdamaian dan pastinya ini mendorong agar peperangan di berbagai negara atau kekerasan yang masih terjadi bahkan di Indonesia pun masih ada bisa kita hilangkan bersama-sama, smart listener. Nah, dan ngomongin tentang perdamaian, saya ingin ngajakin Anda untuk merayakan perdamaian, berbagi cinta dan harapan bersama dengan teman-teman yang sudah hadir di Smart FM Makassar malam hari ini. Ada teman-teman dari Jaringan Aksi Damai. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak-kakak semuanya? Kita panggil kakak-kakak aja ya biar makin muda. Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah. Iya. Oke, kita sapa dulu. Yang pertama ada Kak Warida di Iya. sini, Kak Warida Safi SH. Beliau ini merupakan Direktur Institute of Community Justice atau ICJ, ICJ Makassar gitu Iya, ya. iya. Kerennya seperti itu. Iya. Kak Warida gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, saya suka warna jilbabnya. Iya. Warnanya cerah ya, warna kuning. Kalau Anda melihat di tayangan live streaming kami, kelihatan dong secerah apa dia malam hari ini. Dia yang paling bagus memang bajunya. Dia paling terang memang warnanya. Oke, selain ada Kak Warida di sini, juga sudah hadir komisioner dari Forum Barani. Apa itu Forum Barani? Kita langsung sapa beliau. Ada Kakak Syaiful Ali. Hai kakak, selamat Malam. malam. Ya. Ya, selamat malam. Napas dulu, inhale, exhale. Iya. Terima pos. Baru datang langsung ditodong. Iya. Baru datang. Gimana kabarnya Kak Saiful? Baik kak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Iya. Saiful, apa kepanjangannya Forum Barani? Jadi Forum Barani itu Forum Belajar Anak Milenial Kota Makassar. Oke. Jadi anak-anak milenial, Anda yang merasa milenial belajarnya sama Barani ya. Gitu ya. Oke. Komisioner juga komisioner ini merepresentasikan Barani. Iya. Gaya anak milenial banget gitu ya. Oke, terus selain ada Kak Syaiful, ada Kak Warida di sini, juga kita punya Kak Rahman ya. Assalamualaikum, selamat malam Kak Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam smart listener. Kalau Kak Rahman mah udah biasa ya Iya. di Sudah sini. terkenal ya. Sebentar lagi dia gantikan Kak dia. Janganlah. Oke, Kak Rahman ini adalah Direktur Perdik ya, Direktur Eksekutif Yayasan Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan. Siap. Ya, atau Perdik Sulsel. Nah, tapi ngapain mereka sebenarnya datang ke sini? Mereka kan masing-masing punya lembaga gitu ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, mereka ini tergabung dalam satu campaign, yaitu campaign kampanye perdamaian dalam Jaringan Aksi Damai. Betul? Iya. Betul. Tapi jaringan aksi damai ini apa sebenarnya? Boleh dijelaskan dulu, kita kenalan dulu nih sama jaringan aksi damai secara umum. Oke, saya kak ya, Iya. bagiannya Saiful. Ya, terus kita Mi. Ya, habis semua mi. Ya, jadi Jaringan Aksi Damai ini kak diinisiasi oleh 3 komunitas besar ya kak, di mana komunitas ini punya jaringan lembaga juga komunitas. Ada Forum Barani yang malam ini saya wakili, ada Aliansi Perdamaian Makassar, dan ada Jaringan Lintas Iman, Jalin Harmoni, Lintas Iman Harmoni. Jadi kemarin kegiatan kita itu adalah merespon cepat aksi terorisme yang ada di pengeboman di ini Gereja Katedral, dan penembakan di Mabes Polri, di mana semua kan pelakunya masih terbilang anak muda kak ya. Jadi di tahun 2021 ini kak sebenarnya Tunggu, Jaringan Aksi Damai ini sudah terbentuk berarti dari tahun sebelumnya atau baru di tahun ini? Kemarin kita secara kesadaran kita semua kak ya, bagaimana kita merespon ini terbentuk
eh, April Kak, masih baru juga Oh, sih oke. sebenarnya. Masih baru juga. Kita membentuk ini atas kesadaran bagaimana kita bersama-sama melakukan respon-respon cepat terkait dengan perdamaian Kak. Ya. Pokoknya respon cepat atas kasus-kasus atau isu-isu yang mengganggu kedamaian Iya. ya. Apalagi memang kemarin waktu ada kasus bom bunuh diri di depan gereja katedral itu sempat memang merasakan masyarakat Makassar gitu ya, Iya, sampai Kak. ada yang Iya. takut keluar rumah gitu ya, dan dampaknya bukan hanya di Makassar tapi secara meluas gitu ya. Iya, Kak, Kita iya. kayak di Indonesia kalau ada bom gitu ya takut aduh teroris muncul lagi nih di mana-mana. Makanya Betul. dibutuhkan gerakan-gerakan seperti ini ya, Iya. Kakak ya. Nah, kalau dari ICJ sendiri bergabung bersama jaringan aksi damai ini sejak kapan? Iya, ICJ Makassar ini kan lembaga ya, sebuah lembaga yang tentu bergabung dalam jaringan aksi damai itu karena Bapak Saiful ini, Kakak Saiful ini juga kan sebenarnya adalah orang ICJ, Oh, pengurus oke, ICJ. baik. Nah, saya ingin menggambarkan bagaimana sebenarnya ICJ sedikit, bahwa ICJ Makassar itu kan sebenarnya memiliki program namanya Madani ya. Madani. Jadi isunya itu adalah mendorong keberagaman sosial dan ruang ekspresi bagi kaum muda. Nah, ini kan sebenarnya sangat nyambung dengan ide-ide dari teman-teman tadi lintas iman, beberapa jaringan-jaringan yang lain, dan untuk membuat satu jaringan aksi damai dalam merespon hari perayaan nanti. Nah, saya kira itu salah satu ide yang sangat baik sekali ya, dan kita perlu support. ICJ menjadi bagian itu dan mengisi dari berbagai event-event yang akan dilakukan oleh teman-teman nantinya. Nah, selain itu ICJ Makassar juga dalam kegiatan-kegiatannya memang sangat sering dan bahkan harus ya selalu menyampaikan tentang bagaimana keberagaman, bagaimana ruang ekspresi bagi pemuda, bagaimana mengajarkan nilai-nilai perbedaan. Itu kita mulai mengajarkan dari berbagai program dan kegiatan-kegiatan kita. Nah, yang terakhir ini ICJ Makassar pada Januari sampai Maret itu melakukan survei kecil-kecilan lah ya, terkait dengan ruang ekspresi itu tadi, toleransi. Nah, memang isu ruang ekspresi, toleransi ini bagi kaum muda beberapa persen itu nanti kita bisa lihat data-datanya itu masih sangat sedikit orang yang memahami terkait dengan ruang ekspresi ada di mana, misalnya layanan ruang ekspresi bagi kaum muda pemerintah ada di mana, terus adakah kebijakan terkait itu. Nah, itu bisa kita lihat data-datanya. Itu ICJ lakukan yang terakhir. Oke, dan ICJ salah satu lembaga yang tergabung dalam Jaringan Aksi Damai ini mendukung gerakan respon cepat gitu ya terhadap Tentu, isu-isu harus perdamaian. itu, Harus Kakak, ya. iya. Namanya juga community justice Iya, gitu ya. benar. Kalau bicara justice juga pasti terhubung, ada hubungannya dengan perdamaian Iya, gitu ya. iya. Nah, kalau Perdik sendiri seperti apa? Perdik terdorong juga untuk bergabung dalam jaringan aksi damai ini. Apa yang melatar belakangi itu, Kakak Rahman? Ya, kalau kami kan di Perdik melihatnya selama ini banyak adik-adik kami yang difabel ya, menjadi korban bully sesama anak muda atau dikucilkan di lingkungan sekolah, dan dari isu-isu ini kan membuat skat atau diskriminasi antara anak muda yang satu dengan yang lain. Seolah-olah bahwa difabel kadang agak sulit untuk diterima di kalangan anak muda. Tetapi dengan adanya visi misi yang sama tentang di perdamaian itu sendiri, akhirnya kami juga masuk di dalam jalinan perdamaian ini untuk mengambil peran bagaimana mewujudkan Makassar atau contoh Makassar damai lah. Tidak ada lagi istilah bully dan bully dan semua anak-anak muda mau dari kelompok disabilitas, kelompok umat yang lain itu betul-betul terhimpun dalam satu payung untuk bersama-sama menjaga perdamaian itu sendiri. Ya. Karena memang kalau kita bicara soal perdamaian, mau lini apapun itu, mau orang semacam apapun itu pasti kita akan relate semuanya karena kita hidup di dunia itu memang butuh kedamaian, butuh ketenangan hidup ya kan. Kalau tidak ada aksi-aksi seperti ini, rasa-rasanya
orang-orang yang mengusik perdamaian akan semakin luas ya nggak sih? Nah, nanti akan kita lihat apa saja yang teman-teman di jaringan aksi damai ini lakukan. Mereka dengan kelebihan dan juga fokus jaringannya masing-masing. Kita akan gali di sesi selanjutnya, Smart Listener.